Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sebelum 40 Hari. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. "Kamu mau bawa kemana pakaian Sarah, Pin?" tanya Bu Retno. "Aku akan kasih sama orang, Bu," jawab Alpin. Bu Retno merampas plastik besar dari tangan Alpin. "Jangan, pakaian Sarah tidak bisa diberikan ke orang lain sebelum 40 hari. Alpin terkejut. Ibu mertuanya semarah itu cuma gara-gara pakaian bekas milik Sarah. "Tapi Bu, Sarah sudah meninggal. Lebih baik pakaian Sarah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Disimpan cuma bikin buat hatiku sakit, Bu." "Jangan ngeyel kamu, dengarkan ibu. Nanti kalau sudah 40 hari, terserah pakaian Sarah mau diapakan." "Ibu terlalu kolot, percaya klinik," timpal Alpin menyambar plastik besar yang ada di atas kursi. Kemudian berlalu meninggalkan ibu mertuanya. Kedua bola mata Bu Retno membulat sempurna. Ia sangat geram pada menantunya yang keras kepala. "Kasihan nanti, bisa celaka orang yang pakai pakaian Sarah, Pin. Percaya sama ibu." "Hah, ngomong kosong," gumam Alpin. Lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi membawa kantong plastik besar. Di dalam mobil, Alpin memutar musik kesukaan istrinya. Tidak terasa, air matanya mengalir. Sebenarnya Alpin belum bisa menerima kepergian Sarah yang mendadak. "Seandainya aku tahu malam itu kamu ingin datang ke acara itu, pasti aku akan mengantarmu, Sarah. Kenapa kamu tidak jujur? Sesibuk apapun aku selalu ada waktu buatmu, Sarah." "Hah, bodoh. Aku terlalu bodoh. Tidak peka keinginan istri." Alpin memukul-mukul setirnya, memaki dirinya sendiri. Rasa penyesalan menyiksa batinnya. Dia merasa kecelakaan yang menimpa Sarah adalah kesalahannya. Tiba-tiba kucing hitam melintas, membuat Alpin terkejut. Untung dengan sigap Alpin menginjak rem mobil. Kucing sialan, hampir saja tertabrak, maki Alpin setelah puas meluapkan kekesalannya. Kembali dia melanjutkan perjalanannya ke rumah Sumi, asisten pribadi Sarah. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil Alpin pun sampai di pekarangan rumah Bisumi. Namun ketika Alpin akan keluar dari mobil, ia mencium wangi bunga melati di dalam mobilnya. Lelaki itu berhenti sejenak, terdiam. Batin Alpin berkata, "Pewangi mobilku lavender, kenapa jadi bunga melati? Pasti Mang Jono yang menggantinya nih." Tok. Alpin dikejutkan dengan suara ketukan dari jendela mobilnya. Ternyata Bisumi yang ada di luar sana. Alpin pun membuka pintu mobil dan tersenyum pada Bisumi. Tetapi perempuan tua itu diam saja. Wajahnya pucat, ekspresinya dingin. "Bisumi sakit?" tanya Alpin. Dia hanya diam saja, tatapan matanya kosong. Tiba-tiba dari belakang bahunya ada yang menepuk. Tuan Alpin baru sampai ya?" tanya seseorang perempuan. Alpin kenal suara itu. Ia segera menoleh. Alpin dibuat sok di depan wajahnya. Berdiri Bisumi dengan senyum sumringah. Alpin melihat ke arah Bisumi yang tadi mengetuk jendela mobilnya dan hilang entah kemana. Alpin kaget. Tubuhnya hampir jatuh tidak sadarkan diri. Tapi dia berusaha kuat meski tangannya memegang plastik besar gemetar. "Dan Alpin sakit?" "Tidak, Pi, cuma kaget karena Bisumi muncul tiba-tiba." "Oh, Bisumi bikin kaget, Ten. Ya, maafin Bibi ya." "Tidak apa-apa, Bi. Mari, Den, masuk dulu." Alpin pun mengikuti langkah Bisumi yang sudah berjalan masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Bisumi mempersilahkan Alpin duduk. "Tumben Dan Alpin ke rumah Bibi. Ada apa ya, Den?" "Aku mau minta bantuan Bibi untuk berikan pakaian Sarah pada yang membutuhkan. Tapi Dan ayah Sarah baru 3 hari meninggal," sahut Bisumi. "Iya, Bi, tapi pakaian-pakaian ini membuat aku selalu ingat istriku dan itu menyakitkan, Bi." Bisumi terdiam memandang kondisi Alpin yang tampak berantakan.
Tampak sekali Alpin sangat terpukul dengan kepergian istrinya yang mendadak. Timbul rasa iba, akhirnya Pisumi menyetujui keinginan Alpin. Kasihan sekali dan Alpin, dia belum bisa terima kepergian istrinya, kata Pisumi pelan sambil menatap mobil Alpin yang pergi meninggalkan pekarangan rumahnya. Nek, dan Alpin kasihan ya, masih muda, gagah, udah jadi duren, timpal Lia yang muncul menggelayut manja. Hush, Lia masih kecil, tahu apa kamu? Keesokan paginya Pisumi mengeluarkan pakaian Sarah yang ada di dalam plastik. Satu persatu Pisumi merepihkan. Ada satu gaun berwarna merah tampak mewah. Pisumi kagum dengan keindahan gaun itu. Payet-payet pada gaun tampak elegan. Gaun merah ini bagus sekali. Pasti harganya mahal banget, gumam Pisumi. Pisumi pun lalu membentangkan gaun merah itu. Tiba-tiba Pisumi merasakan lengket pada kedua lengannya. Ada cairan kental menetes pada gaun merah itu mengenai kaki Pisumi. Pisumi kaget, matanya terbelalak, tenggorokannya tercekat. Saat gaun merah itu berubah menjadi kenyal dan berbentuk seperti janin. Kakinya bergerak-gerak, bagian kepalanya gepeng. Darah mengalir dari kepalanya. Wajah Pisumi pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdebar, napasnya tersengal-sengal. Karena rasa takut yang hebat, cairan merah pekat menempel pada tangannya, berbau anyir. Hah? Darah? Hah? Pisumi melemparkan gaun merah begitu saja. Brak. Tubuh tua itu tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Lia mendengar cerita neneknya bergegas keluar dari dalam kamar. Nenek, apa yang terjadi, Nek? Kamila, tolong dong, nenek pingsan. Mila yang berada di kamar mandi segera berlari keluar mendengar teriakan adiknya. Lia, nenek kenapa? Tanya Mila saat membantu adiknya mengangkat tubuh sang nenek ke kursi panjang. Aku juga tidak tahu, Kak. Tadi aku dengar nenek berteriak. Ya sudah, bantu kakak sadarkan nenek. Tolong ambilkan minyak angin. Dia cepat-cepat mengambilnya. Minyak angin dinakas. Wajahnya tampak khawatir dengan keadaan neneknya. Mila mendekatkan minyak angin pada hidung nenek. Dia memijit-mijit kakinya. Nenek, sadar, Nek. Nenek kenapa kok bisa begini? Tanya Mila pelan. 15 menit kemudian Pisumi mulai sadar, namun dia sangat ketakutan. Pisumi langsung memeluk Mila cucunya. Nenek takut, Mil. Nenek takut. Takut apa? Tanya Mila mengiritkan dahinya heran. Lia, jangan sentuh kain itu, kata Pisumi keras. Lia diam terpaku. Dia bingung kenapa neneknya ketakutan melihat gaun merah itu. Lia malah memandangi gaun merah dengan bingung, mencari penyebab neneknya sepanik itu. Gaun merah ini biasa aja, Nek. Lia melebarkan gaun itu yang dipasangkan kepadanya. Oh, ternyata Den Ayu Sarah ukurannya hampir sama denganku, tapi sepertinya sama Kamila lebih cocok, kata Lia. Lia, dengar nenek, taruh gaun itu. Jangan ada yang pakai, bila perlu. Buang saja. Jangan dibuang, Nek, sayang untuk Mila saja. Nanti malam aku mau pergi kondangan sama Rama. Pisumi bangkit dari kursi, lalu kemudian mengambil gaun merah yang ada di tangan Mila tanpa memberikan penjelasan apapun. Nek, sebenarnya ada apa dengan gaun merah itu? Tanya Lia pelan. Tidak ada apa-apa, cuma ini amanat dari Den Alpin kalau semua pakaian istrinya diberikan pada yang tidak mampu. Jawab Pisumi menutupi kebenarannya. Mila dan Lia saling pandang, kemudian beralih menatap neneknya lalu mengangguk bersamaan. Iya, Nek. Malam kelima Pak Jono berada di teras depan, sedang bersih-bersih mobil. Tiba-tiba, Pak, antar aku. Kemana, Bu? Jawab Pak Jono tanpa melihat yang bicara. Dia masih sibuk membersihkan noda merah berlendir yang menempel pada mobil Pajero putih milik majikannya Alpin. Ke rumahku. Nanti dulu ya, Bu, sebentar lagi. Mobilnya lagi dibersihkan dulu, sahut Pak Jono. Mobil putih itu sudah bersih mengkilat, tapi ketika Pak Jono berkedip, noda merah itu ada lagi. Bahkan tampak baru, semakin banyak. Pak Jono penasaran, lalu ia mendongak ke atas. Ternyata
Di atas plafon ada sosok perempuan dengan wajah berlumuran darah. Lendir kental berwarna merah pekat keluar dari mulutnya. Rambutnya yang panjang menjuntai hampir mengenai wajah Pak Jono. Sosok itu menempel berbalik pada plafon. Ia menyeringai sambil memanggil nama Pak Jono. "Hah, setan!" Tubuhnya bergetar, jantungnya berdebar tidak karuan. Keringat dingin membasahi dahinya. "Bu Retno, ada setan!" kata Pak Jono panik. Ia menoleh pada orang yang berada di belakangnya. Tapi ketika Pak Jono menoleh, ternyata bukan Bu Retno, melainkan sosok perempuan yang tadi di plafon. "Hah, ibu juga setan!" teriak Pak Jono. Tubuhnya gemetar hebat sampai tidak sadar. Dia kencing di celana saking takutnya. "Pak Jono, antar aku, Pak." Pak Jono napasnya tersengal-sengal, kemudian pandangannya gelap. Setelah itu tergeletak tidak sadarkan diri dan tanpa ada yang tahu. Di ruang tengah Bu Retno sedang berbicara dengan Alpin menantunya. "Ibu tidak jadi balik kampung sekarang. Ibu undur setelah 40 hari saja," katanya dengan nada serius. Alpin memandanginya dengan bingung. "Kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Bu Retno menatapnya dengan mata yang tajam. "Ibu punya firasat akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi." Alpin tersenyum. "Ibu kok kayak peramal saja. Apapun yang akan terjadi, pasrahkan saja sama Allah." Bu Retno menggelengkan kepala. "Kamu itu ngeyel kalau saja kamu dengarkan ibu. Mungkin semua akan baik-baik saja." Alpin membalas dengan santai. "Maksud ibu apa? Sekarang kita semua baik-baik saja. Walaupun pakaian Sarah aku kasih orang. Lihat, kita tidak apa-apa. Ibu tuh terlalu paranoid." Bu Retno menatap Alpin dengan khawatir. "Ibu hanya tidak ingin." "Sudahlah, jangan dibahas lagi, bikin pusing." Alpin hanya tersenyum memeluk Bu Retno. "Jangan khawatir, Bu, tidak akan ada apa-apa. Ibu tenang saja ya." Bu Retno mengangguk, kemudian bangkit dari duduknya. "Ibu mau ke kamar dulu." "Iya," sahut Alpin. Ia menatap ibu mertuanya yang berjalan ke arah kamarnya sampai masuk. Alpin merasa kasihan pada ibu mertuanya. Setelah ditinggalkan Sarah, Bu Retno berubah, sering melamun dan menjadi paranoid. Di tempat lain masih di dalam rumah, Alpin tepatnya di kamar pembantu. Siti yang sedang menyisir rambutnya yang sebahu sambil bersenandung kecil. Tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Kebiasaan, kalau dingin bawaannya pingin buang air terus. Siti selesai buang air kecil dan keluar dari kamar mandi. Dia melihat perempuan berambut panjang berjalan ke taman belakang. Siti mendekati jendela, lalu membuka tirai jendela. Dia melihat perempuan itu duduk di bangku taman sambil menangis. "Bu Retno, kenapa menangis? Pasti lagi sedih ingetin Ayu. Aku temani saja, barangkali jadi hilang sedihnya," gumam Siti. Akhirnya Siti bergegas ke taman belakang. Sesampainya di bangku taman, Siti mengajak bicara perempuan yang dianggap Bu Retno. "Bu Retno, lagi ingatin Ayu Sarah ya? Yang sabar ya, Bu. Lebih baik Ibu beristirahat. Cuacanya dingin banget di luar. Tidak baik buat kesehatan Ibu nanti. Ibu nanti bisa masuk angin loh," kata Siti. Perempuan itu terdiam dengan posisi masih menunduk. Siti lebih mendekat. "Mari Bu, saya antar ke kamar." Tiba-tiba perempuan itu tertawa pelan. Siti merasa aneh. "Bu Retno baik-baik saja." Perempuan itu tertawa semakin nyaring dan mengangkat wajahnya. Mata Siti terbelalak ketika melihat wajah perempuan itu. Kuntilanak dengan mata merah mengeluarkan darah yang berair ke pipinya yang pucat. Mulutnya menyeringai menampakkan giginya yang hitam dan mengeluarkan lendir berbau busuk. Tubuh Siti terpaku, kakinya terasa berat, bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Sosok perempuan itu bangkit dari duduknya sambil terus tertawa cekikikan. "Kuntilanak," gumamnya pelan. Sosok perempuan itu mendekati Siti dengan gerakan patah-patah. Kuntilanak!" Akhirnya Siti berhasil melarikan diri sambil berteriak. Alpin yang sedang menonton televisi tidak menyadari yang terjadi di taman belakang. Dia menikmati kopinya. Angin dingin berembus menerpa wajahnya. Tirai jendela berkibar, rupanya jendela belum ditutup. Alpin melangkah ke jendela
bermaksud untuk menutupnya. Namun pemandangan di luar membuat bulu kuduknya berdiri. Dia melihat Sarah berdiri di bawah pohon sawo sedang menatapnya. Alvin mengedipkan matanya untuk memperjelas penglihatannya. Tapi sosok Sarah sudah hilang. Alvin segera menutup jendela. Setelah itu terdengar suara tangisan dari arah dapur. Alvin terdiam, memastikan kalau itu suara tangisan bukanlah suara lainnya. Ia bergumam, mungkin itu suara si Siti ya yang menangis karena putus lagi. Alvin mengabaikan suara tangisan itu. Ia pergi ke kamarnya. Tapi baru saja balik badan, tiba-tiba ada Siti yang menabraknya. Alvin dan Siti sama-sama terperanjat. Ampun, jangan ganggu saya cuma mau kerja, swear. Kasihan sama saya dong, saya belum kawin, jangan makan saya. Siti merapatkan kedua tangannya, matanya terpejam, ia bersimpuh. Tubuhnya gemetar. Siti, apa-apaan kamu? Bentak Alvin. Siti kaget, dia terdiam sejenak dan berkata pelan. Hah, itu suara Den Alvin rupanya. Setan di sini bisa menirukan suara Den Alvin. Alvin semakin geram dengan tingkah Siti, pembantunya yang baru 3 bulan bekerja. Ia langsung nongkrong di depan muka Siti. Siti, buka mata kamu, ya saya. Siti perlahan buka matanya. Kemudian jarinya menyentil telinga Alvin untuk memastikan kalau di depannya manusia, bukan setan. Au, Alvin kesakitan. Siti, apa-apaan sih? Beraninya sama majikan. Ternyata Den Alvin betulan. Maaf Den, aku kira setan. Setan matamu, jawab Alvin kesal. Maafkan saya Den, tadi saya keluar kamar mau ke kamar mandi dan saya lihat ada setan. Serem, kepalanya retak, wajahnya banyak darah. Udah, jangan diterusin, pasti kamu lagi mimpi. Swear Den, masa Mbak Kunti Sinti berani bohong? Sumpah, sambil mengacungkan 2 jari bentuk P. Ngawur, dari tadi aku di sini nonton TV, tidak ada apa-apa. Sana tidur, udah malam, saya ajak luyuran. Sumpah Den, ada kuntilanak di rumah ini. Alvin lama-lama geram juga sama Siti. Bukan apa-apa. Mendengar cerita dari Siti, diam-diam Alvin pun juga takut. Siti, kalau besok tidak ada sarapan di meja karena kamu kesiangan, gajimu saya potong. Oh, jangan Den, makanya tidur, udah malam. Baik Den, sahut Siti berlalu meninggalkan Alvin. Tiba-tiba Alvin ingat suara tangisan di dapur. Batinnya berkata, kalau Siti dari taman berarti yang menangis di dapur. Tadi siapa ya? Kenapa jadi horor gini sih? Gara-gara si Siti bikin aku paranoid kayak ibu, gerutu Alvin. Kemudian dia melangkah masuk ke kamar. Di dalam kamar, sebelum tidur seperti biasa, Alvin memandangi foto Sarah. Dia mencium foto istrinya. Setelah itu, barulah Alvin merebahkan tubuhnya di ranjang. Foto Sarah diletakkan di sebelahnya. Alvin tidur dengan nyenyak. Tapi foto Sarah di sebelahnya mengeluarkan air mata darah yang menetes ke bantal. Air mata darah terus menetes, membentuk genangan kecil di bantal foto Sarah, tepat terpampang di sana. Dengan mata yang terlihat sedih dan pahit, tiba-tiba kamar menjadi semakin dingin dan Alvin mulai menggigil kedinginan. Dia tidak sadar fotonya telah berubah menjadi arwah Sarah yang tidur di sebelahnya. Dengan berlinang air mata, darah arwah itu menangis. Bu Retno tidak bisa tidur. Dia gelisah dan bolak-balik membalikkan badannya. Samar-samar dia mendengar suara tangisan yang sangat jauh. Sarah. Dia ingat kata-kata nenek buyutnya bahwa jika suara tangisan terdengar jauh, itu berarti setan atau arwah dekat dengan kita. Itu tangisan Sarah. Kasihan sekali kamu, Dok. Bu Retno keluar kamar, mengikuti suara yang semakin keras, semakin dekat. Bu Retno berhenti di kamar Alvin. Ia yakin suara tangisan itu berasal dari kamar menantunya. Bu Retno mengintip dari lubang kunci dan ia dibuat terkejut. Hah, siapa perempuan yang tidur di sebelah Alvin? Loh, kok hilang? Kata Bu Retno pelan. Di ujung matanya, Bu Retno melihat perempuan berjalan melayang menembus tembok. Bu Retno bergegas melangkah ke jendela. Ia menyikap tirai jendela. Bu Retno melihat arwah Sarah di teras
sedang menatapnya sedih. Astagfirullahaladzim, Sarah, gumam Bu Retno. Sebagai seorang ibu, dia tidak bisa membohongi hati nuraninya. Ia sedih dan menangis. Setelah tahu arwah putrinya tidak tenang, tapi sebagai manusia, dia tetap merasakan sedikit takut. Bu Retno menutup tirai jendela, bergegas kembali ke kamar dengan tergesa-gesa. Di dalam kamar ia menangis terseduh-seduh. Sarah, kasihan sekali kamu nak. Bu Retno menangis hingga tertidur lelap. Di rumah Bisumi, Mela baru saja menyelesaikan tugas kuliahnya. Gadis muda itu menutup mata, mencoba untuk tidur. Tapi Mela teringat dengan gaun merah yang diambil tanpa sepengetahuan neneknya. Mela mengambil gaun merah di bawah kasur. Ia mengelus-ngelus gaun itu sambil membayangkan memakainya di acara ulang tahun teman kuliahnya. Dengan gaun ini, aku akan terlihat cantik. Rama akan bangga jalan sama aku. Tidak sabar rasanya ini segera memakai gaun ini, kata Mela sambil senyum-senyum. Setelah puas dengan gaun merah itu, Mela meletakkan kembali di bawah kasur. Ngantuk sekali. Mela merebahkan diri. Tidak lama kemudian, dia pun tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, Mela duduk di belakang mobil. Sementara di bagian depan mobil, sepasang kekasih sedang asik mengobrol. Hati-hati nyetir mobilnya, kalian mabuk ya? Tanya Mela dari belakang. Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka. Mela menjerit. Mobil berguling-guling. Mela keluar dari mobil. Ia melihat sepasang kekasih itu terkapar berlumuran darah. Sopir truk melarikan diri. Gawat, gue kabur aja, katanya sambil melarikan diri dari tempat kejadian. Mela panik. Ia berusaha menolong, tapi aneh. Tubuh perempuan cantik itu tidak bisa disentuhnya. Mela frustasi. Ia menjerit menangis melihat korban wanita sakaratul maut. Ada mobil sedan hitam berhenti. Perempuan tua keluar dari dalam mobil dengan dua orang lelaki. Dia mendekati mayat wanita, menangis terseduh-seduh sambil berkata, kenapa kau melakukan hal yang memalukan ini? Ibu tidak akan membiarkan namamu jelek setelah kau pergi. Mela pikir perempuan itu akan menolong korban wanita, tapi ternyata dia malah memerintah dua lelaki itu membawa korban pria dan memasukkannya ke dalam mobil. Jangan pergi, tolong korban wanita ini, jangan pergi. Mela berlari mengejar mobil sedan yang membawa korban lelaki. Mela terbangun dengan napas yang terengah-engah. Keringat dingin bercucuran membasahi baju tidurnya. Mimpi yang aneh, gumam Kamila sambil menghapus keringat di dahinya. Kamila, cepetan sholat subuh, kata nenek. Iya, saut Mila mencubit pipi Lia gemas. Di dapur Bisumi sedang membuat bakwan untuk sarapan. Lia membantunya. Nek, kenapa pakaian-pakaian bekas itu belum diberikan ke orang lain? Tanya Lia penasaran. Bisumi berhenti mengaduk adonan. Matanya sedikit terfokus pada cucunya. Nenek belum tahu mau diberikan ke siapa, Lia, katanya dengan pelan. Tapi Nek, pakaian itu kan sudah diamanahkan pada nenek, saut Lia mengingatkan. Nenek tahu, Lia, tapi belum saatnya. Maksud nenek, Lia, kalau kamu tanya terus, nanti sampai siang bakwannya tidak selesai-selesai, jawab Bisumi pelan. Iya Nek. Lia pun tidak bicara lagi. Bisumi melanjutkan memasaknya, dibantu oleh Lia. Pukul setengah 7 pagi, Lia bersiap-siap berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Nek, Lia berangkat dulu. Assalamualaikum, kata Lia setelah mencium tangan Bisumi. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Lia. Mila berpamitan kepada Bisumi sebelum pergi kuliah. Nek, nanti Mila pulang telat ya, ada kuliah tambahan, katanya sambil memakai tas rangsalnya. Bisumi mengangguk dan memberikan pesan. Pulangnya jangan terlalu malam. Mila mengangguk dan tersenyum. Iya Nek. Oh iya, Mila langsung ke rumah Hana setelah kuliah. Jadi dari rumah Hana, Mila langsung ke acara ulang tahun teman. Rama ya juga ikut. Iya, hati-hati di jalan. Bilang sama Rama, kendarain motornya jangan ngebut-ngebut, saut nenek. Iya Nek. Mila mencium tangan nenek sebelum berangkat kuliah. Tanpa Bisumi tahu, Mila diam-diam memasukkan gaun merah ke dalam tas ranselnya.
rencananya untuk dipakai ke acara ulang tahun temannya. "Mila pinjem gaunnya dulu ya Nek," kata Mila di dalam hati. Di kampus sikap Mila sudah mulai berbeda. Dia lebih banyak diam, bahkan saat kekasihnya Rama mengajak ngobrol pun Mila malas menanggapinya. Tidak seperti biasa yang selalu ceria, dia merasa ada yang mengikuti. Jam 11 siang saat belajar, Mila melihat di pojok ruangan kelasnya ada sosok perempuan korban kecelakaan. Sosok perempuan itu menatap tajam ke arah Mila. Tubuhnya berdarah, kepalanya retak. Sosok itu mendekatinya dengan kaku, seperti zombie. Kemudian tiba-tiba Mila menjerit, membuat teman-teman sekelasnya terkejut dan Rama langsung memeluknya. "Apa yang terjadi, Mila?" tanya Rama tampak cemas. Mila menjerit lagi, matanya terbelalak, tubuhnya gemetar, suaranya berubah serak dan keras. "Aku belum pergi." Teman-teman sekelasnya terkejut dan ketakutan. Sementara Rama mencoba menenangkan Mila, namun Mila menolak dan terus berteriak, "Aku belum pergi." Tiba-tiba Mila jatuh ke lantai. Dia duduk bersimpuh sambil menangis. "Aku jahat, jangan tangisi." Mila mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Suasana di kampus menjadi kacau ketika Mila kerasukan. Rama segera meminta bantuan dosen untuk menenangkan situasi. Dosen yang datang mencoba menyadarkan Mila yang masih menangis dan mengucapkan kalimat yang sama. "Aku jahat, jangan tangisi." Dosen membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mencipratkan air putih ke wajah Mila. Setelah beberapa saat Mila mulai lemas, tidak sadarkan diri. Setengah jam kemudian Mila kembali sadar. Ia terlihat bingung. "Aku kenapa? Kok teman-teman berkumpul begini?" "Barusan kamu..." Rama menginjak kaki Hana. "Barusan kamu pingsan, mungkin asam lambungmu naik, Mil," kata Hana. "Benar, Ram," kata Mila pada kekasihnya. "Iya sayang, kamu belum makan siang kan?" tanya Rama. Mila mengangguk kelemah. "Kalau begitu kita ke kantin dulu ya. Setelah itu kamu minum obat ya. Kamu tidak lupa bawa obat kan, Mil?" "Iya, aku selalu bawa." "Ya sudah, tunggu di sini dulu ya sebentar." "Iya." Rama menghampiri teman-temannya yang lainnya supaya tidak menceritakan kejadian tadi pada Mila. Rama mengajak Mila ke kantin untuk makan siang. Mila mengikuti dengan langkah yang agak lambat. Di kantin Rama memesan makanan dan minuman untuk mereka berdua. Mila tidak banyak bicara. Dia terlihat masih kepikiran kejadian sebelumnya. Tiba-tiba, "Rama, aku ingat sesuatu," kata Mila dengan pelan. "Sebelum aku pingsan, aku melihat sosok perempuan korban kecelakaan itu lagi. Perempuan yang sama yang ada di dalam mimpiku." Rama memandang Mila dengan serius. "Apa maksudmu?" "Sudah Mila, jangan memikirkan hal itu sekarang. Makan dulu." Mila menggelengkan kepala. "Tidak Rama, aku merasa ada sesuatu, tapi aku tidak tahu sesuatu itu apa. Aku merasa diikuti, Ram." "Mila, sudah lupakan. Sekarang kamu isi dulu perutmu, nanti kita bicarakan lagi," kata Rama pelan sambil menggenggam erat tangan Mila agar dia tenang. "Baiklah, tapi kamu percaya aku kan, Ram?" Rama mengangguk. Mila kemudian tersenyum. Dia merasa tenang karena kekasihnya percaya padanya. Mila pun mulai makan. "Mila, apa kamu akan tetap pergi ke acara pesta ulang tahun teman kita?" "Iya Ram, aku udah beli kadonya. Bagaimana kalau kita batalin saja? Lihat kondisimu sekarang, tidak memungkinkan ke acara itu. Biar aku antar pulang saja ya." "Tapi aku sudah janjian sama Hana. Tidak enak sama Hana kalau di cancel. Biar nanti aku yang bilang sama Hana." "Baiklah." Akhirnya Mila setuju usulan Rama. "Mil, nanti kita ke mall dulu ya. Aku mau beli sesuatu untuk ibuku hari ini. Ibuku ulang tahun juga." "Benar." "Iya. Kalau gitu aku juga mau beliin kado buat Tante Dewi pulang dari kampus." Mila dan Rama mampir ke mall. Tanpa sengaja Mila bertemu Alvin. Tatapan Mila pada Alvin berbeda. Dia merasakan rindu yang teramat amat sangat dalam. Rama sedang pilih-pilih pakaian untuk ibunya. Mila seperti tidak sadar memandangi Alvin dan memanggilnya. "Mas, aku di sini." Alvin kaget. Dia menoleh ke arah suara dan dia tidak mengenal
gadis yang memanggilnya tadi. Namun dari suara itu milik Sarah istrinya, serak-serak basah. "Kau panggil saya?" tanya Alvin tiba-tiba. Mila meraih tangan Alvin, matanya terbelalak, mulutnya berbicara. "Mas, aku di sini. Aku belum pergi." "Mbak, tolong lepaskan tanganku," kata Alvin pelan. "Aku belum pergi, Mas." Pegangan Mila semakin erat. Rama celingukan mencari kekasihnya. Dia melihat Mila dengan Alvin. Rama merasakan ada hal yang tidak wajar. Rama bergegas mendatangi Mila dan menarik tangan kekasihnya. Kemudian ia meminta maaf pada lelaki yang tidak dikenalnya. "Maafkan pacar saya." "Oh, mbak-mbak ini pacar kamu ya? Ya sudah, aku maafkan. Lain kali dijaga pacarnya ya," kata Alvin menepuk-nepuk bahu Rama, lalu pergi. Dari situ Mila hanya bisa menatapnya beberapa menit. Kemudian Mila sadar sendiri. "Rama, kita ngapain di sini?" Rama tidak menjawab, hanya menatap dalam pada kekasihnya. "Bukankah tadi kamu beli pakaian? Kenapa malah ke toko sepatu cowok?" Lagi-lagi Rama diam saja, tidak menjawab. Dia menarik Mila keluar dari mall. "Kita langsung pulang saja," kata Rama. "Kok pulang? Katanya mau ke rumah kamu dulu." "Gak jadi, Mil. Sebaiknya aku antar kamu pulang." Mila tampak bingung dengan perubahan Rama. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa menit yang lalu sampai Rama jadi berubah. Rama mengantarkan Mila pulang dengan motornya. Sementara mereka berhenti di lampu merah, Rama melihat ke kaca spion untuk memastikan Mila baik-baik saja di belakang. Tapi yang dilihat Rama membuatnya kaget. Dari kaca spion wajah Mila berubah menjadi sosok lain yang menyeramkan. Wajah itu berlumuran darah dengan mata yang kosong dan kulit yang pucat. Rama terkejut dan merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berpikir mungkin itu hanya efek kaca atau bayangan. Tapi saat ia melihat lagi, wajah itu masih sama dengan darah yang mengalir dari kepalanya yang retak. Rama merasa takut dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi saat dia melihat lagi, wajah Mila kembali normal, seolah-olah tidak ada apa-apa. Rama merasa bingung dan penasaran sebenarnya apa yang terjadi sama Mila. Alvin duduk di rumahnya, termenung, memikirkan kejadian di mal tadi. Gadis itu, suaranya mirip Sarah. Tapi tidak mungkin, gumamnya pada diri sendiri. Ia masih ingat kalimat yang diucapkan gadis itu. "Aku belum pergi. Aku masih di sini." Kalimat itu terus berputar di kepalanya, membuat Alvin merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Alvin teringat akan kenangan lama dengan Sarah. "Sarah, apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Alvin menggumam, merasa ada yang ganjal dengan kepergian istrinya. Alvin mencoba mengalihkan pikirannya, tapi gadis di mal itu terus menghantui pikirannya. "Aku harus melupakan ini, tapi kenapa aku merasa dia itu Sarah?" Alvin bergumam tidak tenang. Alvin mengalihkan pikirannya dengan menonton TV, tapi tiba-tiba layar TV mulai bergetar dan gambarnya tidak jelas. Dia merasakan ada yang aneh. Alvin mencoba mematikan TV, tapi tidak bisa. Suara TV semakin keras dan mengganggu. Tiba-tiba Alvin mendengar suara bisikan di telinganya. "Aku belum pergi. Aku masih di sini." Alvin merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Alvin merasa takut. Dia mencoba meninggalkan ruang tamu, tapi pintu tidak bisa dibuka. Suara bisikan itu semakin keras. "Aku belum pergi. Aku masih di sini." Bu Retno membuka pintu. Dia datang membawa secangkir kopi, lalu duduk di sebelah Alvin. Dia memperhatikan menantunya yang sedang gelisah. Alvin bersyukur ibu mertuanya datang, membukakan pintu yang tadi tidak bisa terbuka. "Kamu kenapa, Vin?" "Ibu, tadi di mall ada kejadian aneh." "Kejadian apa?" tanya Bu Retno penasaran. "Di mall ada gadis yang aku tidak kenal. Tiba-tiba mendekatiku, bicara padaku. Suaranya, Bu, itu mirip Sarah. Gestur tubuhnya, aku benar-benar seperti melihat Sarah dalam dirinya." Ibu mertuanya terdiam dan bergumam. "Apa mungkin dia masuk ke tubuh gadis itu?" "Maksud ibu?" "Hah?
Tidak, ibu salah ngomong. Ibu menyembunyikan sesuatu. Tidak Alvin, tidak ada yang ibu sembunyikan tentang Sarah, kata Bu Retno kemudian. Ia pergi menghindari tatapan Alvin yang mulai curiga. Setelah Bu Retno pergi masuk kamarnya, Alvin pun bangkit dari duduknya akan masuk ke kamar. Tapi Siti dan Pak Jono datang menemuinya dengan wajah serius. Dan Alvin, ada yang mau saya bicarakan, penting, kata Siti dengan sopan. Saya juga, dan Alvin, saya mau bicara hal penting, kata Pak Jono. Alvin memandang mereka dengan penasaran. Ada apa Siti, Pak Jono? Pak Jono mengambil napas dalam-dalam. Saya mau berhenti bekerja, Den. Saya juga, timpal Siti. Alvin terkejut. Berhenti kerja? Kenapa? Ada masalah apa? Siti, Pak Jono? Siti dan Pak Jono hanya diam saja, menunduk, tidak berani jujur. Masalahnya bagaimana kalau saya naikkan gaji, asal kalian tidak berhenti kerja? Siti dan Pak Jono saling tatap. Lalu Siti berbicara. Terima kasih Pak Alvin, tapi kami sudah sepakat untuk berhenti kerja. Alasannya rumah ini angker. Alvin merasa penasaran. Angker apanya maksudnya? Pak Jono menjelaskan. Setiap malam kami diteror suara perempuan menangis. Bukan itu saja Den, kami juga melihat penampakan Den Ayu Sarah yang jadi kuntilanak. Kami juga sangat takut Den. Dan Alvin merasa kaget dan tidak percaya. Kuntilanak? Tidak mungkin. Siti dan Pak Jono mengangguk bersamaan. Iya Den Ayu Sarah jadi kuntilanak. Kami sangat yakin. Kami tidak bisa bekerja dalam keadaan ketakutan. Alvin terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Siti dan Pak Jono. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan kedua pembantunya. Walaupun dia sendiri pernah mengalaminya. Tapi Alvin tidak terima kalau ada yang mengatakan Sarah menjadi setan. Ibu mertua Alvin keluar dari kamarnya, ikut bergabung dalam percakapan. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan penasaran. Siti dan Pak Jono menjelaskan tentang suara perempuan menangis dan penampakan Den Ayu Sarah yang mereka lihat. Bu Retno mengedarkan pandangannya dengan serius, lalu mengangguk. Iya, apa yang mereka katakan itu benar. Ibu juga sering dengar suara tangisan dan melihat penampakan Sarah. Ibu pikir mungkin karena ibu yang terlalu memikirkan Sarah, tapi sekarang ibu yakin Sarah tidak tenang. Semua gara-gara kamu Alvin. Kamu berikan semua pakaian Sarah sebelum 40 hari ke orang lain. Alvin merasa kaget dan penasaran. Ibu juga melihatnya. Bu Retno mengangguk. Iya Ben, ibu tidak ingin menakutimu sekarang. Tugas kita, ambil kembali pakaian Sarah. Aku tidak percaya Bu, kalau itu gara-gara pakaian. Aku merasa ada yang ingin Sarah sampaikan, kata Alvin penuh keyakinan. Wajah Bu Retno berubah pucat. Dia tegak. Kedua tangannya menyatu saling meremas. Tiba-tiba, pintu rumah Alvin digedor keras. Siti bergegas membuka pintu. Bisumi menerobos masuk. Alvin terkejut melihat Bisumi dan laki-laki di sebelahnya. Kok laki-laki yang di mall tadi itu benar? Iya benar, itu saya. Saya mohon, tolong kekasih saya, kata Rama dengan mata berkaca-kaca. Bisumi, ini ada apa? Dan Alvin, Bibi datang karena ada sesuatu yang penting, kata Bisumi dengan nada yang serius. Alvin mempersilahkan Bisumi masuk, diikuti oleh Rama yang tampak gelisah. Apa yang terjadi, Bi? Tanya Alvin dengan nada penasaran. Bisumi menjelaskan. Cucu Bibi Mela sedang kerasukan. Dia menyebut nama Den Alvin terus. Sepertinya Mila kerasukan Den Ayu. Alvin merasa kaget dan terkejut. Kerasukan Sarah maksud Bibi? Bisumi mengangguk. Iya Den, Bibi tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Rama bilang sejak di kampus, sikap Mila sudah beda. Mila bertindak di luar nalar. Alvin memandang Rama cemas. Tapi dengan singkat, Rama menceritakan keadaan Mila. Hari ini Alvin paham situasinya. Kemudian mereka segera pergi ke rumah Bisumi dengan mobilnya Alvin. Bu Retno dan Bisumi naik Pajero putih, sedangkan Rama naik motor.
Hanya butuh waktu 20 menit sampai di rumah Bisumi. Mereka disambut oleh kerumunan orang yang sudah berkumpul di sana. Pak RT dan Pak Kiai sudah ada di sana, berusaha membantu Mila yang sedang kerasukan. Mila berbaring di sofa dengan mata tertutup, tapi tiba-tiba dia membuka matanya, langsung duduk dengan wajah memanggil nama Alvin. Dengan suara yang tidak seperti dirinya. Mas Alvin, Mas Alvin. Alvin merasa kaget dan takut, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Mila, apa yang terjadi denganmu? Tanyanya dengan lembut, tapi Mila tidak menjawab. Malah dia mulai menangis dan menjerit dengan keras. Aku belum pergi, aku masih di sini. Suaranya berubah menjadi suara Sarah, membuat Alvin merasa seperti sedang menghadapi Sarah. Pak Kiai maju ke depan dan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk membantu Mila. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mila mulai meronta-ronta dan marah-marah. Aku ingin bersama Alvin selamanya. Suaranya semakin keras dan membuat semua orang di ruangan itu merasa takut. Alvin merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi Bu Retno mendekatinya dan berbisik. Bin, ibu rasa ini ada hubungannya dengan Sarah. Pak Kiai terus membacakan ayat-ayat suci dan perlahan-lahan Mila mulai tenang. Dia kembali berbaring di sofa dengan napas yang berat. Bisumi menangis. Ya Allah, apa yang terjadi dengan cucuku? Tolonglah dia. Setelah beberapa saat, Mila akhirnya sadar kembali, tapi dia tidak ingat apa-apa. Terima kasih Pak Kiai, kata Alvin dengan sopan. Pak Kiai mengangguk. Sepertinya arwah istrimu ingin menyampaikan sesuatu. Sejam kemudian Mila mulai kerasukan lagi. Dia berbicara dengan suara Sarah. Aku jahat. Jangan tangisi. Tidak Sarah, kamu istri yang sangat baik. Aku sangat menyayangi kamu. Tidak Mas, aku bukan istri yang baik. Aku berselingkuh dengan teman kerjaku. Aku hamil. Aku berbohong tentang reuni. Sebenarnya aku bersenang-senang dengan kekasihku. Alvin merasa terkejut dan sakit hati. Apa? Tidak mungkin kamu berbohong pada aku Sarah. Sarah melanjutkan. Aku dan kekasihku mengalami kecelakaan. Kami berdua mati di tempat. Tapi aku tidak bisa pergi dengan tenang karena belum mendapat maaf darimu Mas. Alvin merasa tidak percaya. Tidak mungkin. Polisi menemukanmu mengalami kecelakaan sendirian Sarah. Sarah meminta kepada Bu Retno dengan suara yang lemah. Ibu, tolong jujur. Jangan bohong lagi. Biar aku bisa pergi dengan tenang, Bu. Bu Retno yang selama ini menyembunyikan kebenaran, akhirnya jujur. Bu Retno membuka rahasia yang selama ini disimpannya dengan derai air mata. Alvin, ibu yang membawa pergi mayat selingkuhan Sarah. Ibu tidak ingin kamu punya kenangan buruk tentang Sarah. Ibu ingin kamu tetap mengingat Sarah sebagai istri yang baik. Alvin merasa terkejut dan sakit hati. Bu, kenapa Bu? Ibu melakukan semua ini. Bu Retno menangis. Ibu tidak ingin Sarah pergi meninggalkan nama yang buruk. Ibu ingin Sarah sebagai perempuan baik dan istri yang baik. Arwah Sarah meminta maaf pada Alvin dengan suara yang lemah dan penuh penyesalan. Mas Alvin, aku minta maaf. Aku tidak bisa menjadi istri yang baik. Ikhlaskan aku pergi. Tapi Alvin tidak bisa memaafkan dengan mudah. Aku tidak bisa memaafkanmu Sarah. Kamu telah berbohong dan menyakiti aku. Jangan salahkan aku Sarah. Alvin, ibu yang salah. Ibu yang memaksa Sarah untuk menerima lamaranmu. Padahal waktu itu Sarah sudah punya kekasih. Bu Retno menjelaskan penuh penyesalan. Sarah menangis dan merata. Bu, maafkan aku. Sudah buat ibu kecewa. Aku tidak bisa pergi dengan tenang. Aku akan tetap di sini, mengambil tubuh Mila menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Angin bertiup kencang. Hawa dingin menyeruak. Tubuh Mila yang telah dikuasai Sarah berdiri. Rambutnya yang panjang melambai-lambai tidak beraturan. Matanya mendelik merah. Kedua tangannya membentang. Uratnya menonjol. Dia berteriak
meluapkan amarahnya. Aku akan kembali. Kaca di sekitar pecah. Rama yang melihat keadaan ini menjadi khawatir. Ia berusaha membujuk Alvin dan meminta tolong. Dan Alvin, dia sudah tidak ada lagi, tidak ada gunanya menyimpan dendam. Kasihan Mila, dia tidak bersalah dalam hubungan kalian. Tolong selamatkan Mila. Alvin terdiam sejenak, lalu menatap tajam ke arah Rama. Dia berpikir tentang kata-kata Rama. Ditatapnya Mila yang sedang kerasukan. Ada rasa iba. Akhirnya Alvin memutuskan untuk memaafkan Sarah. Baiklah Sarah, aku memaafkanmu. Keluarlah dari tubuh gadis ini. Dia tidak bersalah. Dan tidak seharusnya dia menanggung kesalahanmu. Pergilah dengan tenang. Aku mengikhlaskanmu. Terima kasih Mas. Kamu sudah membuat jiwaku tenang. Maafkan aku. Selamat tinggal. Angin berembus kencang. Tubuh Mila bergetar hebat sampai kepalanya mendongak ke atas. Matanya mendelik, uratnya menonjol. Asap tipis perlahan keluar dari atas kepalanya hingga asap itu hilang. Perlahan-lahan Mila mulai sadar. Sekarang dia sudah terbebas dari arwah Sarah. Bisumi menangis lega dan memeluk Mila. Terima kasih ya Allah, cucuku sudah sadar. Alvin merasa lega. Dia memeluk Bu Retno yang masih menangis. Bu, ikhlaskan Sarah. Ibu tidak sendirian. Ada aku. Sampai kapanpun ibu akan menjadi ibuku. Aku sudah menganggap ibu seperti ibu kandungku sendiri. Terima kasih Alvin. Ibu sangat bahagia mendengarnya. Bu Retno terharu dengan kata-kata menantunya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menghibur dan dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Wassalam.